lagu en semakin tetua pun semakin tetele STNK unin tepara napi kepanjangan STNK sudah tua nakal kembali kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Lek kelema simangkin niki alhamdulillah yang pelunggu sami senamian mau tebareng-bareng pulih rauh kembali untuk ruku dan sujud di hadapannya. Lewat sembayang subuh sak baru tiang pelunggu sami laksanakan bersama-sama. Pok mangkin telanjutang untuk mengkaji dan memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak tepada barang-barang mau syafaat lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jelo niki tanggal 26 Desember 2021. Itu artinya bahwa kari semenda hanya menghitung jelo 2021 niki sebentar lagi akan berakhir. Dan tiang pelunggu sami akan menyongsong kedatangan 2022 masih sebentar lagi. Maka pada pengajian kelemak niki izinkan tiang tenyak diri tiang tenyak pelunggu sami senamian untuk melakukan kontemplasi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah diri. Sudah sejauh mana tiang pelunggu sami melakukan perjalanan le atas baun dunia niki, dan napi bekal yang tiang pelunggu sami sudah siapkan menuju kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Karena memang sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan le akhirat, bukan kehidupan le atas dunia niki. Ketika desida Allah Ta'ala berbahasa dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam ayat niki desida Allah Ta'ala terlebih dahulu menyebut kata kematian, baru menyebut kata kehidupan. Bahasan para ulama, ya kembe desida Allah Ta'ala berjulun sebut kata kematian dalam ayat niki, baru kemudian menyebut kata kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian, baru kemudian Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan kehidupan.
Bahasan para ulama jamaah, tiang pelunggu sami senamian niki sebenarnya diciptakan untuk mati, bukan untuk hidup di atas dunia ini. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tiang ulangi sekali lagi, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sehingga dunia niki terciptaan sida-sida Allah Ta'ala kanca selapuk napi saara bersifat pana, bersifat yak nancur doang selapuan. Sementara kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Dunia niki mazra'atul akhirah bahasa Nabi. Tahu tiang pelunggu sami bercocok tanam, nanti buah dari hasil yang kita tanam akan kita petik setelah kita meninggalkan dunia yang fana niki. Oleh karena niki jamaah rahimakumullah, izinkan tiang pada kesempatan pengajian pagi niki menyampaikan 4 pembagian manusia menurut para ulama. Pok bareh le antara seempat niki kira-kira le embe tahu. Untuk kita melakukan sebuah perenungan, melakukan sebuah kontemplasi, melakukan sebuah introspeksi, agar kiranya perjalanan hidup tiang pelunggu sami di sisa-sisa umur sak masih tekicanin sida-sida Allah Subhanahu wa taala terisi dengan amal sak solah, dengan pahala yang berlipat, anten sak luwe tejauh ule lemak sewaktu tiang pelunggu sami ditarik dari peredaran hidup di atas dunia niki. Cepat atau lambat kita semua pasti akan mengalami. Jamaah rahimakumullah, kelompok manusia sak pertama disebut dengan manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang kedua disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Yang ketiga disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Sak keempat ada manusia yang disebut manusia yang mati dalam kematian. Napi kenen keempat pembagian niki, itulah yang akan menjadi tema pengajian tiang pelunggu sami di pagi hari ini. Kelompok manusia sak pertama jamaah rahimakumullah disebut dengan manusia yang hidup dalam kehidupan. Siapakah manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan? Yaitu manusia yang semangatnya menghidupkan. Masjid-masjid dihidupkan, majlis-majlis taklim dihidupkan, dakwah dan kebenaran dihidupkan. Kalau ada orang kelaparan, ia datang memberi makan. Kalau ada orang membutuhkan pertolongan, ia datang memberikan bantuan. Semangatnya adalah menghidupkan. Niki adalah manusia sak berguna, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saat tersebut isi desida Nabi dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia sak berguna bagi manusia sak lainan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan.
Nikilah kelompok manusia sak pertama, yaitu kelompok manusia yang disebut dengan manusia yang hidup dalam kehidupan. Kelompok manusia sak kedua, jamaah rahimakumullah, disebut dengan manusia yang hidup dalam kematian. Siapakah manusia-manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian? Yaitu kelompok manusia yang pertama, manusia yang hidup dalam kehidupan, yang hidupnya ketika hidup di atas dunia berguna dan bermanfaat. Kelak ketika meninggal, ia akan disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Walaupun dia sudah tiada lagi di atas dunia ini, tapi budi baiknya akan dikenang sepanjang masa. Namanya akan selalu terpahat di dalam hati manusia. Ibarat peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, mohon maaf, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Walaupun ia sudah tidak ada di atas dunia, kebaikan dan jasa-jasanya akan dikenang sepanjang masa. Ia memang sudah tidak ada lagi di atas dunia, tetapi banyak orang menganggap seolah-olah ia masih hidup di atas dunia. Walaupun ia sudah mati, seolah-olah ia dianggap masih hidup di atas dunia ini. Itulah manusia yang disebut dengan manusia yang hidup dalam kematian. Walaupun ia sudah meninggalkan dunia, tapi namanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Jamaah rahimakumullah, jangankan oleh manusia yang tidak akan pernah melupakannya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakan jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkannya. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak kami akan hidupkan semua yang sudah mati, dan kami sudah catat semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wa atharahum, bahkan jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan tidak ada yang kami lupakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua sudah kami simpan dalam sebuah file yang rapi, namanya Imamin Mubin. Jamaah rahimakumullah, jikalau kelompok yang pertama tadi disebut dengan manusia yang hidup dalam kehidupan, lalu nanti ketika ia meninggal disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian, manusia sak berguna, manusia sak bermanfaat irup lek baun dunia. Ketika ia pergi meninggalkan dunia yang fana, banyak manusia-manusia yang menangisi kepergiannya karena betul-betul merasa kehilangan atas kepergiannya dari atas dunia. Dan nikilah yang dipesan oleh Ali bin Abi Thalib dalam satu ungkapan bait syairnya, ya bna Adam waladatka ummuka bakiyah wan nasu min haulika yadhakuna surura fahris ala amalin idza kanu baku fi yaumi mautika dhahikam masrura. Wahai anak manusia, engkau terlahir ke dunia dalam keadaan menangis berurai air mata, sementara manusia di sekelilingmu yang menyambut kehadiranmu
semuanya merasa senang, gembira dan tertawa. Fahris ala amalin idza kanu baku. Maka ketika engkau hidup di atas dunia, jadilah engkau manusia-manusia yang berguna, agar kiranya engkau pergi nanti saat menutup mata, semua manusia berurai air mata, sementara engkau pergi dengan senyum simpul tersungging di mulutmu. Jamaah rahimakumullah, niki kelompok manusia sak pertama kance sak kedua. Kelompok manusia sak ketelu niki disebut dengan manusia yang mati dalam kehidupan. Siapakah manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan? Yaitu manusia-manusia sak masih irup lebaon dunia, tapi banyak orang-orang yang menganggap seolah-olah dia sudah mati di atas dunia. Badannya mungkin segar bugar, masih muda, bahkan mungkin gagah tampan rupawan, tetapi ia disebut dengan sebutan orang-orang yang mati dalam kehidupan. Para preman, orang-orang yang setiap hari menumpuk-numpuk dosa, setiap hari melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, hidupnya tidak berguna, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, terlebih lagi untuk agamanya. Ini disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Memang ia masih hidup di atas dunia, tapi seolah-olah ia sudah dianggap mati oleh kebanyakan manusia. Jamaah rahimakumullah. Sementara kelompok manusia yang keempat disebut dengan manusia yang mati dalam kematian. Siapa manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian? Yaitu kelompok manusia yang ketiga. Kelompok manusia yang tadi disebut dengan sebutan manusia yang mati dalam kehidupan, ketika nanti ia meninggal dunia, maka ia disebut dengan sebutan manusia yang mati dalam kematian. Menun mati cep cerita dek narak sak solah-solah ya tersebutang. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Kelompok manusia sak ketelu sak tersebut dengan sebutan manusia yang mati dalam kehidupan, niki bahkan luwe manusia sak berharap ena bau antek narumate, agar kiranya banyak manusia merasa tenang dan tentram dengan kematiannya. Karena kemana ia pergi, ia membawa aroma kematian, bukan membawa aroma kehidupan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, bahasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang dikenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi, sewaktu beliau menafsirkan ayat di surat Al-An'am, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika orang-orang yang terbiasa melakukan kezaliman di atas dunia, yaitu manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan ini mati, dicabut sampai ke akar-akarnya, bahasa desida Allah Ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Rabb semesta alam. Bahasan Al-Imam Al-Qurtubi, ampura sinampura agung,
orang yang terbiasa melakukan kezaliman, orang yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan, begitu ia meninggal, boleh kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jari kanggun terkena tutuk muah, kojoh, lojet, mati, pelau. Alhamdulillah, kanggun terkena menu jamaah. Niki en manusia ndek nasolah, ndek nasoleh waktu nirup lek bawon dunia. Maka perhatikan sami jamaah rahimakumullah, le antara keempat pembagian manusia niki, saat pertama baru tersebut dengan manusia yang hidup dalam kehidupan, yang kedua disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian, yang ketiga disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan, keempat disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Pok kira-kira le embe tahu posisi tiang pelunggu sami senamian. Jikalau tiang pelunggu sami merasa bahwasanya kita berada dalam kelompok yang pertama, yaitu kelompok manusia yang hidup dalam kehidupan, alhamdulillahirabbil alamin, tinggal teistiqomah dalam kehidupan. Istiqomah niki sak berat jamaah senamian. Istiqomah niki sak sulit. Ya sebab tiang pelunggu sami tak ajah doa sida-sida Allah Ta'ala dalam Al-Quran di awal surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nenek kaji dendek gatin dia rubah aten tiang, ya bengkok-bengkok atau berpaling dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Niki doa antik sa istiqomah jamaah senamian. Nabi aja tiang pelunggu sami doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Gamak nenek kaji, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami bahwasanya yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan meninggalkan kebatilan dan kesalahan ini. Ia berat istiqomah jamaah rahimakumullah. Ampura sinampura agung. Lai le zaman Nabi Musa alaihi salam, arak sopo ulama bahkan bergelar waliullah, memiliki karamah yang sangat luar biasa. Di surat Al-A'raf ayat 172 Allah ceritakan kisah laki-laki ini. Para ulama menyebut namanya dengan nama Bal'am bin Ba'ura namanya. Dia kalau berdoa mengangkat tangan, seluruh pintu langit terbuka, bahkan arasy ar-Rahman langsung bergetar, saking karamahnya yang luar biasa. Namun na'udzubillah, hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah karena ia tidak istiqomah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan dan mengumpamakan ia dengan seekor anjing jamaah senamian. Watlu alaihim
naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Hai Muhammad, bacakan kepada umatmu kisah seorang laki-laki di zaman Bani Israel, alladzi atainahu ayatina, yang telah kami berikan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Fansalakha minha, tapi kemudian dia insilah, dia menyimpang dari kebenaran, dia tidak istiqomah dalam kehidupan. Syaitan kemudian selalu mengikutinya, akhirnya ia tersesat dari jalan kebenaran. Desida Allah berbahasa Nabi jamaah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb. Perhatikan jamaah, walau syi'na la rafa'nahu biha, bahasa desida Allah. Semula kalau seandainya kami mau, kami akan tinggikan derajatnya. Dia seorang wali, semula yang tangkat lebih atas Malik yang tangkat jari Nabi jamaah. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi kemudian karena ia tertipu dengan dunia, terpedaya dengan keindahan dunia, maka kemudian ia menyimpang dari jalan kebenaran. Ujung-ujungnya bahasa desida Allah, famasaluhu kamasalil kalb, orang itu tidak jauh beda dengan seekor anjing. Ampura sinampura agung niki ulama memiliki karamah, bergelar waliullah, karena tidak istiqomah, ujung-ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau sekali lagi tiang pelunggu sami merasa berada dalam kelompok manusia yang pertama, yaitu manusia yang hidup dalam kehidupan, alhamdulillah, tinggal istiqomah dan rajin-rajin baca doa sak baru tajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ndik narak sikit pun jua li antara tiang pelunggu sami jamaah yang bisa menjamin bahwasanya hidupnya akan berakhir dengan husnul khatimah. Ndik narak. Innamal hayatu bil khawatim, kehidupan itu yang paling menentukan adalah di penghujungnya. Apakah akan berakhir dengan happy ending husnul khatimah, ataukah akan berakhir dengan bad ending atau su'ul khatimah? Niki tiang pelunggu sami, tergantung apakah kita istiqomah ataukah kita akan insilah. Itulah yang akan menentukan akhir perjalanan tiang pelunggu sami senamian. Jamaah rahimakumullah. Namun jikalau ada di antara tiang pelunggu sami niki yang merasa berada dalam kelompok manusia yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang mati dalam kehidupan, jangan putus asa jamaah rahimakumullah. Dendek tiak merasa minder, dendek tiak merasa putus asa. Oh, wah keluwe dosa si kegawe mungkin lebih tinggi dari gunung Rinjani, mungkin lebih luas daripada langit dan bumi. Wah dek nara idap langan kiak tebeng ampunan sida-sida Allah Ta'ala, karena mungkin sudah terlalu banyak dosa yang dilakukannya. Nabi bahasa desida Allah dalam Al-Quran jamaah senamian, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai Muhammad,
katakan kepada manusia-manusia yang hidupnya selama ini bergelimang dosa, katakan kepada manusia-manusia yang mungkin masuk dalam kategori manusia yang ketiga, yaitu manusia yang mati dalam kehidupan, katakan kepada mereka bahasa Indonesia Allah, la taqnatu mir rahmatillah, dende pada putus asa langan pengampunan dan rahmat desida Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena bisa jadi hanya dengan sekali tobat Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam ayat lain desida Allah Ta'ala berbahasa, wa rahmati wasi'at kulla syai', pengampunanku jauh lebih luas dari segala sesuatu yang kalian anggap luas. Jikalau kalian merasa bumi dan langit ini luas, pengampunanku bahasa Indonesia Allah Ta'ala jauh lebih luas dari itu. Jikalau kalian merasa pernah melakukan dosa setinggi gunung Rinjani, seluas langit dan bumi, wa rahmati wasi'at kulla syai', pengampunanku jauh lebih luas dari segala sesuatu yang kalian anggap luas. Maka ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah sebelah barat, pintu taubat masih dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallah yaqbalu taubatal abdi malam yugargir, bahasa Indonesia Nabi, Allah masih mau menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an tatlu asy-syamsu min magharibiha, sesungguhnya Allah masih mau menerima taubat manusia sebelum matahari terbit dari arah sebelah baratnya. Jadi ampura sinampura agung, Nabi Malik ya tanteh-anteh jamaah rahimakumullah, terlebih dalam situasi dunia sak mangkin niki. Dunia ada corona, dunia dengan berbagai macam bencana dan balapetaka, ada banjir bandang, ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung erupsi. Putin dia tobat-tobat jamaah senamia, ampura sinampura agung. Allah telah ingatkan dalam Al-Quran. Perhatikan bahasa Indonesia Allah niki jamaah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, kalian yang sudah kami panjangkan usianya, kalian yang kami masih berikan hidup di atas dunia, bahasa Indonesia Allah, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, harusnya ketika kalian sampai pada usia tertentu harusnya kalian sadar, bahasa Indonesia Allah, wa ja'akumun nadhir, terlebih lagi peringatan demi peringatan Tuhan sudah datang kepada kalian. Ampura sinampura agung jamaah. Ibnu Abbas, ahli tafsir terkemuka, ketika beliau menafsirkan apa makna wa ja'akumun nadhir, peringatan Tuhan sudah datang. Napi bentuk peringatan Tuhan yang sudah datang niki, menurut Ibnu Abbas niki ampura sinampura agung, peringatan Tuhan itu adalah apabila rambut sudah mulai beruban, itu peringatan dari Tuhan agar kiranya segera meninggalkan dunia hitam.
Yang ulangi sekali lagi jamaah, makna waja'akumun nadhir dalam tafsir Ibnu Abbas, makna sudah datang peringatan Tuhan, yaitu apabila rambut sudah mulai beruban, itu peringatan dari Tuhan agar kiranya segera meninggalkan dunia hitam. Lagu terkadang luwe li antara tiang pelunggu sami senamian enwah mulai rambok bulun terus semir kadu warna birang antin sak masih baik teparan bajang. Padahal Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya, Ibnu Ruslan niki salah satu ulama Mesir bermazhab Syafi'i, terkenal dengan bait-bait syair yang dalam kitab Matan Zubatnya. Beliau mengatakan apa? Wa haramu khidaba sya'rin bisawad limra'atin wa rajulin la lil jihad. Wa haramu khidaba sya'rin bisawad limra'atin wa rajulin la lil jihad. Para ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam situasi perang. Ampura, sinampura agung jamaah. Enggak entah untuk kanggoang semir bulu kadu warna bireng itu dalam situasi jihad, dalam situasi perang. Napi kena kan laik dan perang Islam kanca dengan kafir itu berhadap-hadapan. Jadi untuk memberikan keder kepada lawan, misal luwe sak toak-toak dengan Islam milu perang, sak bulu-bulu nuah pada rambok tekanggoang semir kadu warna bireng, anti menun tegita si musuh langan jauh, wah ketakutan bejulu jamaah senamian. Gita batur runen di narak toak kancin ye bajang doang, gita bebulun di narak sak putih ye bireng doang. Enggak entok tekang doang jamaah. Tapi kalau dalam situasi normal haram hukumnya. Ampura, ampura sami jamaah sawah mulai rambok-rambok nih ampura. Ya. Ya, ampura. Maka dendek semakin toa kok semakin tetele jamaah. Niki STNK unin teparah. Tahu daran STNK? STNK kan kepanjangan asli. Saran STNK niki motor, sepeda motor, mobil, pasti nara STNK. Surat tanda nomor kendaraan ya kepanjangan aslin STNK. Lagu en semakin tetua pun semakin tetele STNK unin teparan. Napi kepanjangan STNK sudah tua nakal kembali kena. Ya. Ampura. Mudahan deh narasa STNK ledriki. Bu, ibu. Ibu, niki tiang cerita, sida sepuk cerita ibu-ibu niki yang mengalami STNK sudah tua nakal kembali. Arak sepuk papuk-papuk nina umur 16 tahun. Sepuk malam ngimpin bedait kanca malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Le dalam mimpin beketuan papu niki tiba malaikat. Tuan malaikat, saya ini kira-kira masih lama ataukah sudah dekat unin beketuan. Terjawab si malaikat, oh masih dengone si de papu unin terkena. Yunin terjawab le dalam mimpin niki. Marak lemak kelemak menun ngase tutuk seneng papu niki jamaah senam. Si saking senang tebaran umur masih ngonek langsung pelai tiba cakra pete salon
ya operasi plastik muan jamaah senamnya lalun pete salon tujuk cakr muan sawah keriput niki to operasi plastik marak ruan dedare ruan bulun sama marak ruan kambut terebonding tau dekenan rebonding bahasa salon niki telurusang kenan rebonding sendik mantiang lanjutan ceriten papuk niki tiang bercerita Pak Haji Sairman ya ceriten sopo imam masjid sore-sore imam masjid niki lalon jok salon yang begunting boleh salon niki gitaan tulisan kena rebonding beketuan Pak apa kena rebonding ni oh and mele telurusang bulun dia wah kena rebonding ni tebara oh meno oh ni tentu begunting selesai begunting ule mandi daus ngebang maghrib tayak ke masjid kamat majun jog julu biasa sedek mantak biratul ihram mudiandang sau supu pakum luruskan dan rapatkan oh ni biasa lagu jelo ni kendek kena sau supu pakum jamaah jadi sendek man mulai takbiratul ihram mudiandang jamaah rebonding oh ni ibas milenial imam niki rebonding ngoneng kena jamaah angka apa kena rebonding dia ni ketuan si jamaah lurusan kena ni bahasa salon kadun ya pot yang kena bas milenial imam sabaru niki jamaah nah jari menunkah selesai lek salon jamaah senamian seriuk diri lek Mekah inges malik marak ruan dedara ule enjek balik wah dinar dengan kenal malik tetangga kiri kanan dan terkenal saya ngak wah marak ruan dedara bro belik pok napi gawe jamaah senamian bilang malam lalu jok senggigi lek naik klub niki goyang reggae nginem bowos saya nggak tebaran umur masih belo posopok malam jamaah senamian kah bowos sugul baik lerur dan sempat celengok kanan celengok kiri ada mobil melaju dengan kencang nyebrang sang nenek ditabrak mati papuk niki menun mati taek ruh jok atas langit jamaah menun tayak roh jak atas langit bedait malik kence malaikat sadait le impin beketuan papuk niki den apa sida sadait le imping keno onen wow aku wah onen kumene onen papuk no sida lekak sida onen dek man sebulan karum cabut nyawa ko napu nin terjawab si malaikat sorry bro onen teken sorry bro soalkah kekenal sida ni perhatikan jamaah menung ke kita arak dedara tertabrak langsung kecabut jauh dek ingat sida parang ke dedara lain ni jadi malaikat sampai lupa dendek masyarakat malaikat kah ingat tiba ni saya ingat teparan dedara lain jamaah Masya Allah mudah-mudahan di narak STN kali deriki bu ibu arak sa STNK Masya Allah ampura sami jamaah rahimakumullah Alhamdulillah yang dapat dengaku ya yang tertua berarti ya taruh kembe taruh mate maka telu ingat mangan nunin tuh Masya Allah arah cerita tuang guru di Lombok Timur jamaah yang ngajah pengajian maraniki arah sopo jamaah niki di tembok niki ton nganggu doang
jamaah niki. Lagu nganggu-nganggu yang nganggu ngantok niki, dina penganggu-nganggu ngerti. Jadi pemeneu nih tuang guru niki. Jari jamaah teluwe-luwe ingat kata guru niki berjawab sing nganggu niki. Mangan tuan guru. Terjawab si tuan guru niki cara bahasa Lombok Timur, ante bebelat mek doang inget mek mati ling dengan. Masya Allah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Maka masih tiang pelunggu sami teki canin irup sida-sida Allah Ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat ketimbang tidak sama sekali. Jadi ndek nara istilah terlambat sami jamaah. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah seberang barat, la taqnatu mir rahmatillah, dendek ya putus asa langan pengampunan desida Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Tiang senang sekali membaca ayat di surat Al-Furqan kalau tiang mengimami sholat, karena ayat niki sangat luar biasa jamaah. Nabi bahasa desida Allah Ta'ala, walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Perhatikan jemaah. Syirik itu dosa besar kata Allah. Membunuh itu dosa besar. Berzina kata Allah itu dosa besar. Wa may yaf'al zalika yalqa asama. Siapa yang melakukan 3 dosa besar ini, dosanya juga besar. Perhatikan, yudha'ab lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Siapa yang melakukan 3 dosa besar ini, bisa jadi nanti Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya, bahkan bisa jadi bahasa desida Allah akan kekal di dalam neraka. Lagu ayat niki i masih koma jamaah, dek man titik. Jangan ulangi sekali lagi. Ayat niki masih koma, dek neman titik. Nabi kelanjutannya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali dengan sawah gawe syirik, dengan sawah ngemate, dengan sawah berzina, itu mau taubat kepada Allah bahasa desida Allah. Illa man taba, kecuali ia mau bertobat, wa amana, ia perbaharui keimanannya, wa amila amalan soleha, kemudian ia isi sisa hidupnya dengan amal-amal soleh. Nabi bahasa desida Allah Ta'ala, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti keburukannya dengan kebajikan. Allah akan ganti dosa-dosanya dengan pahala berlipat ganda. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha menyayangi jemaah. Subhanallah, luar biasa Allah Ta'ala jemaah senamnya. Perhatikan jemaah ampura sinampura agung. Kalau kita melakukan amal kebajikan, dek narak cerita amal kebajikan ini kita hapus isi desida Allah jemaah, sekecil apapun itu, kecuali bareh tiang sebutang kecualinya. Tapi kalau kita melakukan dosa, lalu dosa itu kita ikuti dengan melakukan kebaikan, kebaikan itu akan menghapus keburukan, pahala yang didapat akan menghapus dosa yang sebelumnya kita kerjakan.
pahala dek narak cerita terhapus jamaah senamian. Yang bisa menghapusnya hanya satu. Apa itu? Perhatikan jamaah. Yang bisa menghapusnya adalah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, bahasa Indonesia Allah. Kalau orang itu murtad dari Islam, kalau dia keluar dari Islam, murtad dari Islam, berembe-rembe amal soleh wan gawe sebelumnya, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, puasa Ramadan berkali-kali, sholat malam mungkin ia lakukan berkali-kali. Lagu andai kata murtad, bahasa Indonesia Allah, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fil hayatid dunya wal akhirah. Pupus sudah harapan di narak langan harapan malik jamaah senamian. Apalagi kalau ia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman, di narak langannya selamat dunia akhirat jamaah senamian. Ampur, dosa bisa dihapus, tapi kalau kebajikan dan pahala itu tidak bisa dihapus jamaah senamian. Maka tidak ada kata terlambat. Sendik teman pada bilinang bawon dunia niki, mari kita melakukan kontemplasi, melakukan introspeksi li antara 4 pembagian manusia sak baru niki, di mana tiang pelunggu sami berada dalam posisi. Jikalau dalam kelompok yang pertama, manusia yang hidup dalam kehidupan, tinggal kita lanjutkan dan kita istiqomah, moga-moga berakhir dengan husnul khatimah. Tapi kalau ada yang masuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu manusia yang mati dalam kehidupan, jangan putus asa, karena pintu rahmat dan pengampunan Allah begitu terbuka selebar-lebarnya. Itulah pengajian pada pagi niki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jamaah rahimakumullah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? 31 kali Allah ulang-ulang di satu surat ini untuk mengingatkan tiang pelunggu sami, nikmat Allah itu begitu luas dan begitu banyak. Sila tekadu nikmat niki untuk banyak-banyak rukuk dan sujud di hadapannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Itulah yang bisa yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.